Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Silakan berdiri semuanya. Siapa yang mau pimpin? Pimpin. Ya, ketua kelas pimpin. Lagu Garuda Pancasila ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Decinta, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Yanisa, Hadir, Bu. ya hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siapa yang bisa tetap semangat di sini? Sudah bisa semua? Sudah, Bu. Nah, kita mulai ya. Berdiri semuanya, yuk kita tetap semangat biar kita semangat belajar pada pagi hari ini. Yuk, dipimpin ketua kelas. Tepuk semangat. 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 Semangat masih kurang? Mau ditambah lagi itu SPK-nya apa cukup? Tambah. Tambah, ayo ulang, kembali lagi ulang. Tepuk semangat. 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 Ya, sudah cukup ya. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Apakah udah sarapan? Sudah, Bu. Tadi Decinta sarapan apa? Roti. Nisa? Tadi sarapannya makan apa? Susu. Susu. Natasha sarapannya makan apa tadi? Nasi. Udah kenyang? Sudah, Bu. Nah, bagus. Berarti udah semangat kan? Udah kuat untuk menghadapi pelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pelajaran pada hari ini yaitu pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang orang Kenakas di suku Baduy dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyebutkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya teks tentang suku Baduy. Silakan perwakilan siapa yang mau membaca? Cinta membaca. Coba dibaca, Nisa. Kenakas di suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kaneges.
Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikausik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang piyun. Piyun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok dari masyarakat Kanekes. Dalam masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Terima kasih Anissa. Nah sekarang Ibu mau tanya, tadi Banten itu terdapat di pulau apa? Pulau Jawa bagian barat. Nah benar, jadi Banten itu terdapat di Pulau Jawa yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia ya, gitu. Nah sekarang Ibu akan membuatkan kelompok yang terdiri dari 3 orang berdiskusi ya. Jadi Ecin, Elis, sama Natasha satu kelompok ya. Silakan duduknya per kelompok. Jadi tugasnya kalian akan mencari tentang kata-kata sulit dan mencari pokok pikiran dalam teks yang dibacakan oleh Enis tadi ya. Nah, silakan didiskusikan, dibuat daftar kata-kata sulit dalam teks, kemudian mencari arti dalam kamus bahasa Indonesia ya. Nah, silakan didiskusikan dulu. Kemudian dicari pokok pikirannya per paragraf gitu ya. Ngerti dengan pertanyaannya? Mengerti, Bu. Ya, silakan didiskusikan dulu. Ketahui tadi. Nah, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah selesai membuat pokok pikiran per paragraf? Sudah, Bu. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, Tasya, maju. Bacakan pokok pikiran setiap paragraf dalam teks ya. Maju. Paragraf 1. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Paragraf 2. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tantu dan Penamping. Paragraf 3. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikausik, dan Cibeo. Paragraf 4. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar. Ya, tepuk tangan untuk Tasya. Terima kasih Tasya. Selamat kembali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang gaya. Nah, sekarang kita melakukan percobaan. Coba berdiri semuanya. Yang pertama, coba Enis geser mejanya ke depan.
Geser. Nah, itu merupakan contoh gaya apa? Gaya geser. Nah, nih kalau ibu, nih. Nah, itu gaya apa? Gravitasi. Nah, benar. Tepuk tangan untuk Enis. Silakan duduk. Jadi, coba pengertian gaya apa, Enis? Nah, pengertian gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya itu menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu macam-macam gaya? Coba Tasya, macam-macam gaya apa yang Tasya ketahui? Gaya geser. Terus, Gaya gravitasi. terus, Gaya terus. gaya pegas. Nah, kalau Decin, tahu nggak apa macam-macam gaya selain yang disebutkan dari Tasya? Nah, kalau Anis? Gaya otot. Nah, benar. Jadi, macam-macam gaya itu adalah gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, coba ditulis. Nanti catatannya ada. Coba tulis tadi pengertian gaya adalah. Jadi siapa yang masih ingat pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau Dorongan pada yang terjadi pada satu benda, benar. Tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, tulis macam-macam gaya yang tadi kalian ketahui. Macam-macam gaya itu apa aja? Macam-macam gaya. Sekarang ibu ada gambar nih, ditulis ya di bukunya. Ini gambar memanfaatkan gaya apa? Tulis di buku. Ini apa nih? gaya geser. Kalau ini? Kalau ini? Gaya pegas. Nah, tulis di bukunya. Nah, kemudian maju ke depan, coba ini satu. Tasya maju dulu ya. Iya, kuat. Presentasikan hasil pengamatan tentang 3 gambar ini. Maju Syah. Dibacakan ini gaya apa, ini gaya apa, ini gaya apa ya. Maju sini, tunjukkan mana ini. Yang ini gaya geser. Kemana? Ini gaya otot. Ini gaya pegas. Nah, terima kasih Tasya. Tepuk tangan untuk Tasya. Nah, sekarang ibu mau tanya, setelah kita belajar tadi materi tentang gaya, apa saja yang kalian ketahui tentang gaya? Nah, sekarang coba kesimpulan pembelajaran pada hari ini, apa saja yang telah kita pelajari tentang gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, terus apalagi yang kita pelajari tadi tentang gaya? Semacam gaya. Nah, apa saja macam-macam gaya, Nis? Gaya pegas, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya gesek, gaya listrik. Nah, benar. Jadi tadi itu kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian gaya. Jadi ibu ulangi lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dan macam-macam gaya yaitu ada gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, dan gaya listrik.
Nah, apakah sudah mengerti tentang pengertian gaya dan tentang mencari pokok pikiran dalam bahasan? Sudah, Bu. Jadi pokok pikiran itu terdapat di awal kalimat, terdapat di awal paragraf, atau di bagian tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, jadi sudah mengerti kan bagaimana cara mencari pokok pikiran? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Nah, baiklah Ibu akhiri. Sebelumnya kita baca doa untuk pulang ya. Ketua kelas pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu.